المشركين الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib rahiman rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Dengan nikmat waktu luang ini, alhamdulillah, kita gunakan untuk mengkaji dan mempelajari dinul Islam, dengan harapan mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini dan bermanfaat pula untuk kehidupan kita kelak nanti di akhirat. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya sampai dengan datangnya yaumil akhir. Habba fillah, rahiman rahimakumullahu jami'an. Melanjutkan kembali pembelajaran kita atau kajian kita
tentang adab bagi seorang penuntut ilmu syar'i, yang mana pada kesempatan-kesempatan yang lalu sudah kita bahas beberapa adab, yang mana di antaranya yaitu yang pertama, mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu, semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk tujuan duniawi. Seorang yang menuntut ilmu dengan tujuan duniawi, maka diancam dengan azab yang sangat pedih. Kemudian yang kedua, itu hendaknya seorang penuntut ilmu harus memiliki kepercayaan diri yang kuat. Lalu kemudian yang ketiga, seorang penuntut ilmu harus senantiasa menjaga syiar-syiar Islam dan hukum-hukum Islam yang zahir. Kemudian yang keempat, senantiasa menunjukkan pengaruh al-khauf, pengaruh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, selalu merutinkan adab-adab Islami. Ya, insyaallah kalau sudah kita selesai membahas tentang adab bagi para penuntut ilmu, maka kita akan mempelajari tentang adab-adab, ya, sebagai seorang muslim harus mengetahui tentang bagaimana adab-adab dan selalu menjaga dan mengamalkannya. InsyaAllah kalau kita selesai membahas tentang adab di dalam menuntut ilmu syar'i ini, maka kita akan mempelajari, ya, tentang merutinkan tentang adab-adab Islam. Seperti misalkan, ya, adab ketika kita ada dalam masjid, adab ketika kita makan, adab ketika kita, ya, bermuamalah. Maka di dalam Islam, ya, semuanya diajarkan, dan kita pun harus mengkaji dan mempelajarinya. Kemudian berikutnya di antara adab para penuntut ilmu syar'i berikutnya, yaitu membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela. Harus menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Akhlak-akhlak tercela ini, ikhwan, seperti misalkan hasad, yaitu dengki, riya, ujub, ya, al-kibr, sombong, dan masih banyak yang lainnya. Di antara akhlak-akhlak yang tercela yang harus dijauhi, yang harus dihindari sebagai seorang penuntut ilmu syar'i. Kemudian berikutnya, menjauhkan diri dari segala hal
yang bisa mendatangkan tuduhan, ya, serta tidak melakukan hal-hal yang akan menjatuhkan muruahnya, yang bisa menjatuhkan haibahnya, kewibawaannya. Maka di sini sebagai seorang muslim, sebagai seorang penuntut ilmu syar'i, harus menjaga muruahnya, harus menjaga kewibawaannya. Kemudian selanjutnya, ini yang sudah kita bahas, beberapa adab yang sudah kita bahas. Saya ulangi lagi, ya, biar terus ingat. Dan bagi yang belum mencatat, bisa mencatat. Kemudian berikutnya di antara adab para penuntut ilmu, yaitu zuhud terhadap dunia dan menganggap dunia itu kecil. Mereka tidak terlalu sedih ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan musibah di dunia ini, ujian dan cobaan, karena ia tahu akan hakikat dunia, karena dunia ini hanya sementara. Maka dia tidak terlalu bersedih ketika mendapatkan musibah. Bahkan ia bersabar. Habba fillah rahiman rahimakumullahu jami'an. Lantas kemudian ia pun sederhana di dalam kehidupannya, tidak menampakkan kemewahannya, ya, walaupun orang yang berada mendapatkan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia tahu hakikat dari itu semua, bahwa itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada hak bagi orang-orang yang untuk mendapatkannya, ya. Kemudian di antara adab para penuntut ilmu, yaitu menjaga jarak dengan para penguasa, dengan para hamba-hamba dunia, dalam rangka menjaga kemuliaan ilmu. Karena ilmu syar'i ini adalah ilmu yang sangat mulia, ilmu para nabi dan rasul. Maka kita tidak boleh mencampur adukkannya. Kemudian sebagaimana yang dilakukan oleh para generasi salaf terdahulu. Salaf yaitu orang-orang yang terbaik, yang terdahulu. Mereka sangat menjaga kemuliaan ilmu. Mereka selalu menjaga jarak kepada para penguasa. Mereka selalu mengingatkan kepada manusia agar selalu mentaati Allah, mentaati Rasulullah, dan mentaati para penguasa. Jangan sampai kita memberontak. Inilah yang dilakukan oleh generasi terdahulu yang saleh.
betul-betul menjaga akan kemuliaan ilmu ini, tidak mencampur adukkan. Lantas kemudian, jika memang ada kebutuhan untuk itu, ya, ada beberapa kebutuhan kita bisa mendekati, memberikan nasihat kepada para penguasa tersebut, maka tidak mengapa. Untuk maslahat banyak, untuk maslahat kebersamaan, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau kita terlalu dekat dengan mereka, para penguasa-penguasa dan para hamba-hamba dunia, maka ini, ya, akan berakibat keilmuan tersebut akan menjadi tidak mulia. Karena apa? Karena dicampur adukkannya dengan urusan duniawi. Kemudian habba fillah rahiman rahimakumullahu jami'an, di antara adab berikutnya, yaitu para penuntut ilmu sangat-sangat menjauhkan diri dari perkara-perkara bid'ah. Kita sampai di sini terakhir. Pada bulan yang lalu kita sampai di sini terakhir. Jadi berikutnya, yaitu mereka sangat-sangat menjauhkan diri dari perkara-perkara bid'ah. Apa itu perkara-perkara bid'ah? Itu perkara-perkara yang diada-adakan, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bid'ah di sini yaitu bid'ah fid din, karena perkara yang baru dalam agama adalah sesat. Dan yang mengatakan dan menyatakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita harus selalu berpegang teguh di atas sunnah. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang diada-adakan, padahal agama Islam ini telah sempurna, tidak ada satupun kekurangan di dalamnya. Semua risalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sempurna, tidak membutuhkan penambahan. Cukup bagi kita mengetahui dan amalkan, bukan membikin-bikin perkara yang tidak ada dasarnya. Dan sebagai para penuntut ilmu syar'i, mereka harus menjauhkan diri dari orang-orang tersebut, walaupun sudah menjadi kebiasaan mayoritas orang, ya. Karena orang yang melakukan amalan bid'ah ini lebih banyak dibandingkan mereka yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, mengatakan orang yang berpegang teguh dengan sunnah seperti memegang bara api. Itu di zaman Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Maka kita para penuntut ilmu harus berhati-hati, harus menjauhi dan menghindari akan perbuatan-perbuatan bid'ah. Kemudian berikutnya, di antara adab para penuntut ilmu syar'i, yaitu ia perhatian
dan ia pun fokus perhatian dan fokus utamanya adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk akhiratnya. Karena ilmu akhirat atau ilmu din yang kita pelajari ini akan terus kita bawa, ikhwan, walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Ya. Sadaqatun jariyah, al-waladun salih yad'u lahu, wa 'ilmun yuntafa'u bih. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Ini tidak akan pernah terputus walaupun orang tersebut telah meninggalkan dunia ini. Kemudian anak-anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian berikutnya al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Wallahi, kita duduk di sini mempelajari ilmu yang sangat bermanfaat untuk bekal kita fil akhirah, untuk bekal kita di akhirat. Karena dunia bukan tempat kita untuk selamanya. Akhiratlah tempat yang kekal dan abadi. Maka kita harus memperhatikan permasalahan ini. Dengan kita duduk di majelis ilmu syar'i dengan harapan mudah-mudahan ini bermanfaat. Untuk apa? Untuk kehidupan kita, bukan hanya di dunia ini saja, tapi bermanfaat pula untuk kehidupan kita kelak nanti di akhirat. Karena itu harapan utama kita, bermanfaat bagi kehidupan kita kelak nanti di akhirat. Kemudian menjauhkan diri dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, menjauhkan diri dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Kita fokuskan mencari ilmu untuk akhirat. Berikutnya, mempelajari apa saja yang bisa merusak amalan. Ya, mempelajari apa saja yang bisa merusak amalan, kemudian menjauhinya. Ini pun diantara ada para penuntut ilmu syar'i, mengetahui amalan-amalan manakah yang akan membatalkan akan keislamannya. Ketika ia mengetahui, maka segera ia menjauhinya. Ya, ini pun penting. Ini pun penting untuk diketahui oleh kita semua sebagai para penuntut ilmu. Mana amalan-amalan yang membahayakan. Dengan amalan-amalan yang membahayakan ini, ketika kita tahu, maka kita harus menjauhinya. Mengetahui mana itu akhlak-akhlak tercela. Ketika kita tahu akhlak-akhlak tercela itu, ya bukan untuk kita amalkan, tapi untuk kita jauhi. Yang kita amalkan itu akhlak yang terpuji. Kemudian di antara adab para penuntut ilmu, makan makanan dengan kadar yang sedikit saja dan dari makanan yang halal. Karena ini sangat membantu seseorang untuk memahami agama dengan baik. Tidak boleh terlalu berlebihan di dalam memakan makanan. Makan secukupnya.
Ya, makan tidak boleh terlalu kekenyangan. Makan terlalu kekenyangan akan menimbulkan penyakit. Maka cukup, ya, secukupnya ketika kita makan. Karena ini ya sangat membantu kita semua untuk memahami ilmu ini. Dan kita pun harus tahu apakah yang kita makan ini makanan yang halal, haram, atau syubhat. Syubhat ini yang remang-remang, ya, yang tidak tahu akan halal dan haramnya. Akan tetapi sikap kita sebagai seorang muslim, ya, menjauhi perkara syubhat. Harus menjauhi perkara syubhat, perkara yang rancu, perkara yang samar-samar. Ini pun harus diketahui. Ketika kita makan, ya, ketika kita minum, kita harus memperhatikan. Dan kita harus selalu meminta kepada Allah rizki yang tayyib. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban, ya, wa amalan mutaqabbala. Ini yang selalu kita doakan setiap pagi, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita melaksanakan salat subuh, ya, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang tayyib, yang baik, dari hasil yang baik, maka akan mendapatkan pahala. Makanan yang kita makan dari hasil yang halal, maka akan mempermudah kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Maka kita harus memperhatikan tentang masalah ini. Kemudian habba fillah rahiman rahimakumullahu jami'an, di antara adab para penuntut ilmu syar'i berikutnya, yaitu mempersedikit makan makanan yang bisa menyebabkan lemah akal, dan memperbanyak makanan yang menguatkan akal, seperti minum susu, ya, kismis, ya, jahe, lain sebagainya, ya. Ini harus memperhatikan makanan-makanan atau obat-obatan yang herbal itu, habbatus sauda, madu, ya. Maka ini harus banyak dikonsumsi, karena ini merupakan hal yang akan bisa menguatkan hafalan kita, menguatkan ingatan kita dengan memakan makanan yang bermanfaat ini, seperti kismis, madu, habbatus sauda, ya, jahe tadi, masih banyak yang lainnya. Kemudian berikutnya habba fillah rahiman rahimakumullahu jami'an, mempersedikit waktu tidurnya. Mempersedikit waktu tidurnya selama tidak membahayakan tubuhnya, ya. Tidak kebanyakan tidur. Kebanyakan tidur maka akan membuat kita itu lemas. Maka kalau bisa kita mempersedikit waktu tidurnya. Hendaknya tidur sehari tidak lebih dari 8 jam.
tidak mengapa penuntut ilmu ya merealisasikan hatinya, merelaksasikan, bikin santai hatinya, dirileks. Jangan terlalu memikirkan beban yang begitu sangat berat. Pikirannya, ya, jangan terlalu diforsir. Hatinya, pikirannya, ya, dibikin apa ya? Enjoy. Dibikin santai bukan kesantaian. Dibikin mudah bukan memudahkan. Kalau setiap orang memikirkan masalahnya masing-masing, pasti semua orang memiliki masalahnya berbeda-beda. Ya. Dalam Islam, ya, menekankan kita, mengajarkan kepada kita agar tidak boleh terlalu berfikir terlalu dalam. Ya. Contoh misalkan kita mau jualan, ya, kita mau jualan, misalkan mau jualan cilok. Pertama kali ketika dia mau jualan itu timbul di hatinya, saya ini mampu atau tidak? Kira-kira nanti jualan saya ini laku atau tidak? Banyak yang beli atau tidak? Ya. Jangan terlalu banyak berpikir. Yang penting action. Yang penting kita praktekkan dulu. Ya. Yang penting kita lakukan dulu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqnakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau kita ini benar-benar pasrahkan diri hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la razaqnakum, maka kami pasti, antum bayangkan, pasti sudah. Jangan berpikir panjang, pasti Allah akan memberikan rizki kalau memang benar-benar kita bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli, sebenar-benarnya kita tawakal. Sebagaimana seekor burung di pagi hari terbang dalam keadaan lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang dan bisa memberikan makanan kepada anak-anaknya. Begitupun kita yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, masa kalah dengan seekor burung? Yang penting kita action, berusaha, jangan terlalu banyak berpikir. Ya. Atau ketika mendapatkan musibah, jangan terlalu sangat bersedih yang hingga membuat hati ini menjadi hampa, yang membuat hati ini menjadi sakit. Ya, enjoy, santai di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Karena ingat, dunia ini hanya sementara. Sekarang kita kaya, besok pagi bisa jadi miskin. Bagi Allah Azza wa Jal begitu sangat mudah. Ini yang harus diketahui kembali oleh para penuntut ilmu. Kemudian, dan tidak mengapa kemudian melakukan refreshing, melakukan rekreasi, jalan-jalan, mengapa? Ya, jangan terlalu fokus menuntut ilmu terus. Ada kalanya, ada waktunya kita ini ingin, ya, relakskan kehidupan kita. Hidup yang penat, makanya orang yang ibu kota di Jakarta itu, ya, libur sehari saja, berbalik.
Ya. Karena begitu sangat penatnya. Tapi banyak yang nyari ke Jakarta. Ya, bahasanya di sana tempatnya uang, bukannya di sini juga sama tempatnya uang. Kalau kita mau berusaha. Ya. Kenapa harus jauh-jauh ke Jakarta? Kenapa harus jauh-jauh ke luar negeri? Di sini pun bisa. Kalau kita mau berusaha. Kebanyakan orang-orang kita ini pengennya cepat, serba instan. Ya, belajar juga pengennya instan, langsung jadi ustaz. Harus bertahap. Karena kehidupan kita pun bertahap, dari mulai kita ada dalam rahim ibu kita, kemudian lahir, ya, bayi, tumbuh lagi menjadi anak-anak, tumbuh lagi sampai jadi tua, kemudian apa? Selesai sudah. Ya, selesai sudah. Kemudian, namun ingat, tidak boleh membuang-buang waktunya hanya untuk liburan. Ini pun akan menjadi sia-sia. Boleh kita refreshing, boleh kita liburan ya bersama keluarga kita, tapi jangan sampai menyia-nyiakan waktu liburan tersebut untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian, habba fillah rahiman rahimakumullahu jami'an, senantiasa di antara adab berikutnya, senantiasa bersungguh-sungguh untuk menyibukkan diri dengan ilmu, baik dengan membaca. Sekarang ya, orang kalau dulu mau pengen baca harus beli bukunya. Sekarang di sini banyak sudah. Untuk mau download PDF apa saja ada. Tinggal ada waktu tidak untuk kita untuk membaca. Terkhusus membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari tajwid, ya, menghafal Al-Quran, menghafal juz amma, juz 30. Biar apa? Biar waktu yang kita lakukan ini ya tidak terbuang sia-sia. Tidak ada kata terlambat di dalam belajar. Ya. Asalkan kita berusaha bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan. Ya, maka di sini harus senantiasa bersungguh-sungguh untuk menyibukkan diri dengan ilmu, baik dengan membaca, menelaah, menghafal, mengulang pelajaran dan aktivitas lainnya. Ya. Jadi membaca ini gudangnya ilmu, ikhwan. Dengan membaca kita akan membuka wawasan kita dari sesuatu yang tadinya kita tidak tahu sampai bisa tahu dan mengerti dan mengetahuinya. Dengan apa? Dengan kita membaca. Bukankah wahyu yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Iqra, bacalah. Ya. Maka kita harus hobi membaca. Selain apa yang sudah kita tulis, kita telaah kembali, kita baca kembali, ya. Kemudian kita bisa cari browsing di internet tentang apa yang sudah tadi kita bahas. Kemudian antum catat kembali. Ini ya, yang harus selalu dilakukan oleh para penuntut ilmu. Bukan hanya ketika ada dalam masjid kemudian dia mencatat, baik, bagus. Maka setelah mencatat dia telaah kembali.
dia baca kembali. Bila perlu ya kita browsing. Kalau dulu kita harus cari kitabnya, harus beli bukunya. Ya, sekarang 10.000 antum beli kuota bisa ya. Cari PDF yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalamnya, kemudian antum ringkas kembali, antum catat kembali. Ya. Nah, ini. Kemudian berikutnya aktivitas-aktivitas yang lain dan juga ya hendaknya tidak membuat seorang penuntut ilmu itu bolos, tidak hadir di majelis ilmu kecuali ada uzur syar'i. Ya. Harus menghindari aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat dan tidak bolos, tidak hadir di dalam menuntut ilmu. Diusahakan harus terus datang dan hadir untuk menambah ketakwaannya, untuk menambah keilmuannya, untuk menambah pengetahuannya. Namun ketika misalkan ada uzur yang syar'i ya, yang tidak bisa akhirnya itu datang, maka tidak mengapa. Kemudian habba fillah rahiman rahimakumullah jami'an, bersungguh-sungguh di dalam bersuci dari hadas dan najis ketika menghadiri kajian. Ya, harus berpenampilan yang rapi, harus berpenampilan yang bagus, yang baik. Karena apa yang kita bahas ini adalah ilmu yang sangat mulia. Ya, maka kita harus memperhatikan tentang penampilan kita di dalam ya mengkaji dan mempelajarinya. Kemudian berikutnya bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri dari sikap minta-minta kepada orang lain. Bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri untuk meminta-minta kepada orang lain walaupun dalam kondisi sulit. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa idza iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta dan memohon pertolongan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah hanya kepada Allah. Sampai ketika sandal kita copot salah satunya, maka kita minta kepada Allah. Ya, jangan berkeluh kesah kepada orang lain. Berkeluh kesahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti orang meminta pertolongan kepada saudaranya itu tidak boleh. Ya, tapi utamakan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku meminta kepadaku, maka sesungguhnya aku ini sangat dekat. Ya. Kalau kita sering meminta-minta sama anak Adam, maka anak Adam itu pasti marah. Sekali, dua kali,
Ma'alesh, nggak jadi masalah kalau keseringan. Ya. Tapi mintalah hanya kepada Allah. Semakin sering kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala semakin cinta, semakin sayang kepada kita. Ini hal yang terakhir dari adab para penuntut ilmu syar'i, yaitu apa? Bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri dari sikap minta-minta kepada orang lain walaupun dalam keadaan sulit. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk pertanyaannya nanti setelah setelah azan atau setelah sholat sambil rembugan saja. Seperti itu ya. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin, wa khaliquna wa rasiquna wa huwa